Stop! Stop! Hentikan buang sampah sembarangan sekarang juga. Tidak tahukah Anda bahwa telah terjadi pencemaran udara, air, dan tanah di mana-mana? Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak disiplin dalam membuang dan mengolah sampah. Kita seringkali menganggap semua sampah adalah sama, padahal ada penggolongannya. Secara umum, ada 3 jenis golongan sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Mari kita uraikan satu persatu. Sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya adalah sisa dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sukar atau tidak dapat membusuk seperti logam, kaleng, plastik, kaca, dan lain-lainnya. Dan sampah B3 adalah sampah-sampah yang mengandung racun seperti baterai, aki, dan sebagainya. Jika kita sederhanakan, ada 2 jenis sampah, yaitu sampah basah atau organik dan sampah kering atau anorganik. Untuk sampah basah harus dilapisi dengan 2 plastik, yang pertama berfungsi sebagai penirisan dan kedua sebagai penadah. Bayangkan bila penampungan-penampungan sampah itu tidak lagi bisa menampung sampah. Sampai setiap hari kita buang, mau ditaruh di mana? Kita tidak mau kan bumi kita tenggelam oleh sampah? Oleh sebab itu, mari kita budayakan 4R sekarang juga. R yang pertama adalah reduce, atau merubah pola hidup kita dengan meminimalkan produk-produk yang pada akhirnya dapat menjadi sampah. Pengemasan yang berlebihan inilah contohnya. R kedua adalah reuse, atau menggunakan kembali bahan-bahan yang potensial menjadi sampah. Contohnya seperti gambar ini, yaitu mengolah sampah potensial tanpa proses. Ketiga adalah recycle, atau pemanfaatan kembali sampah dengan pembuatan kompos, mendaur ulang menjadi barang-barang baru, dan lain sebagainya. Inilah contohnya, yaitu mengolah sampah potensial melalui proses. Serta terakhir adalah replace, yaitu mengganti penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang oleh alam dengan yang dapat didaur oleh alam. Contohnya seperti ini, yaitu styrofoam diganti oleh bungkus daun saja. Mari kita budayakan 4R sekarang juga. Perhatikan diagram berikut. Ini adalah cara penanganan sampah yang baik. Membudayakan 4R bisa kita lakukan di dalam rumah tangga. Dari timbunan sampah, kita melakukan pemilahan. Caranya, dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifatnya. Sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga maupun tempat-tempat umum dikumpulkan. Sampah-sampah ini kemudian dikumpulkan dan dipindahkan dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara. Sekarang kita bahas pembuatan komposter. Apa itu komposter? Komposter adalah salah satu produk Puslit Bank Kim yang fungsinya untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Pembuatannya cukup sederhana. Pertama, siapkan alat-alat berikut ini. Tong komposter, karton yang sudah dilubangi, bor, 4 buah pipa sepanjang kurang lebih 50 cm. Caranya, bungkus pipa dengan karton, kemudian bentuklah lubang pada pipa menggunakan bor, mengikuti pola yang sudah terbentuk dari karton. Lubang-lubang ini diameternya berukuran setengah cm. Setelah keempat pipa selesai dilubangi sesuai pola, maka giliran menyiapkan cairan lem. Aduk, kemudian oleskan pada bibir pipa. Untuk tong komposter, mula-mula buanglah pegangan plastik yang ada terletak di badan tong. Setelah itu, ratakan mulut tong dengan gergaji. Lalu, dengan jarak 15 cm dari bagian atas tong, buatlah 4 buah lubang berdiameter 10 cm. Berikutnya kita buat lubang-lubang kecil dari jarak 30 cm dari bagian atas. Diameter lubang ini sebesar 1 cm, sedangkan jarak antara satu lubang ke lubang lain masing-masing 14,5 cm ke samping dan ke bawah.
Lubang juga kita buat pada bagian dasar tong yang nantinya berfungsi sebagai pembuangan air atau drainase. Setelah jadi, komposter akan berbentuk seperti ini. Langkah berikutnya yaitu memasukkan pipa pada 4 lubang besar yang tersedia. Seperti ini hasilnya. Sekarang kita siap untuk memasang komposter. Berikut adalah animasi pemasangan komposter yang baik. Dan ini adalah gambar detail komposter yang sudah tertanam. Dan berikut ini langkah-langkahnya. Pertama, kita siapkan lokasi yang memadai untuk menanam komposter. Lokasi yang dipilih harus terhindar dari curahan hujan yang secara langsung dapat masuk ke dalam komposter. Kemudian gali tanah dengan ukuran galian sedalam 85 cm dan lebar antara 60-70 cm. Dasar komposter berada minimal 30 cm di atas muka air tanah dangkal. Muka air tanah dapat ditentukan berdasarkan muka air sumur di daerah sekitarnya pada musim kemarau. Setelah itu, dasar galian diisi dengan kerikil berukuran 1-2 cm setinggi kurang lebih 10 cm. Masukkan komposter yang di dalamnya terlebih dahulu telah diisi dengan kerikil setinggi 10 cm. Lalu tambahkan kerikil di samping kanan kiri tong komposter hingga setinggi kurang lebih 30 cm dari dasar tanah. Di bagian pipa, selimuti pipa gas dengan kerikil setebal 5 cm dari atas dan bawah, baru ditimbun dengan tanah asal. Setelah itu, timbun komposter dengan tanah sampai 5 cm di bawah lubang pemasukan. Setelah komposter siap, kemudian masukkan sampah dapur ke dalam komposter. Masukkan sampah secara rutin setiap hari sampai komposter penuh. Setelah komposter penuh terisi, biarkan sampah selama 4 bulan agar terjadi proses pengomposan yang sempurna. Bila sampah telah berubah menjadi kompos yang ditandai dengan perubahan warna yang menjadi hitam seperti tanah. Sekarang, mari kita lihat TPS di daerah Bandung. Salah satu tempat pembuangan sampah sementara adalah TPS Terpadu Tegalega. Setelah dari TPS Tegalega, sampah-sampah yang telah terkumpul tersebut pun dibawa menuju ke tempat pemrosesan akhir, yaitu TPA Padalarang. Dari gunungan sampah ini, banyak warga yang memanfaatkannya untuk mencari sesuap nasi. Selain pertambahan jumlah penduduk, faktor lain seperti peningkatan produksi dan konsumsi, serta gaya hidup, juga turut andil dalam mempengaruhi jumlah timbulan sampah ini. Sebagai penghasil sampah terbesar, kita yang hidup di perkotaan selayaknya wajib ikut dalam pengolahan sampah agar sampah-sampah yang menimbun di tempat pembuangan sampah atau TPA dapat kita kurangi volumenya. Untuk lebih mengefisienkan TPA, jauh lebih baik kalau kita menerapkan 4R dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat 4R bagi TPA adalah memperpanjang umur kendaraan transportasi pengangkut sampah, mengurangi polusi udara, mengurangi pembusukan, karena semakin sedikit organik, semakin sedikit pembusukan atau air licin. Adakah yang bisa kita lakukan? Tentu saja. Caranya adalah dengan mengadakan kegiatan pengolahan sampah organik di daerah kita masing-masing. Mari kita tengok daerah Cibangkong, Bandung. Cibangkong termasuk salah satu daerah yang warganya berhasil menerapkan pembuatan kompos skala lingkungan. Pada dasarnya, membuat kompos adalah mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut. Setelah nanti berhasil diproses, barulah dapat dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Bagaimana caranya? Pertama-tama, kumpulkanlah sampah basah atau sampah organik yang telah dipisahkan dari sampah anorganik. Sampah kemudian digiling dalam mesin penggiling sampah. Setelah hancur, masukkan sampah ke dalam tempat tertentu yang telah disiapkan. Siram dengan bakteri pengurai, lalu diamkan selama kurang lebih 1 bulan. Selama masa itu,
sampah akan berubah karakteristiknya menjadi kompos yang berwarna hitam dan lembab. Dan kompos yang masih kasar ini kemudian diayak. Kompos dari sampah organik siap untuk dimanfaatkan. Selain pembuatan kompos skala lingkungan, ada pula pembuatan kompos dalam skala yang lebih besar, yaitu skala industri. Dalam proses pembuatan kompos skala industri, alat yang digunakan lebih canggih dan volume sampah yang diolah pun lebih besar. Kompos yang dihasilkan pun tentu saja dalam jumlah yang masif. Sedangkan untuk pengolahan sampah anorganik seperti botol plastik misalnya, cara pengolahannya pertama-tama adalah dengan memisahkan sampah botol plastik dari sampah yang lain dan mengumpulkannya dalam suatu tempat. Setelah melepas semua label dari botolnya, masukkan botol plastik ke dalam mesin penggiling. Plastik akan hancur menjadi serpihan-serpihan kecil seperti ini. Setelah dicuci, kemudian masukkan dalam karung, dan plastik daur ulang ini pun siap dimanfaatkan kembali. Biasanya hasil daur ulang botol plastik ini dapat digunakan sebagai bahan dasar benang. Demikian pembahasan kita tentang sampah. Mari, jadikan bumi lebih bersahabat dengan bersikap bijak mengolah sampah. Terima kasih.